Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Migrancare melaporkan keberadaan kerangkeng manusia ke Komnas HAM Senin 24 Januari 2022. Laporan itu diduga milik Bupati Nonaktif Langkat, terbit rencana perangin-angin. Kerangkeng itu serupa penjara, yaitu dengan besi dan gembok, berjumlah 2 sel dan berada di lahan belakang rumah terbit. Di sana, para pekerja sawit yang bekerja di ladang bukan hanya dikurung selepas kerja, melainkan juga diduga mendapatkan penyiksaan dan sejumlah tindakan tak manusiawi. Para pekerja yang dipekerjakan di kebun kelapa sawitnya sering menerima penyiksaan, dipukuli sampai lebam-lebam, kata Ketua Migrancare, Anis Hidayah. Dalam laporannya ke Komnas HAM, Migrancare juga melampirkan sejumlah dokumentasi, termasuk foto seorang pekerja yang babak belur diduga imbas penyiksaan yang dialaminya. Selama bekerja, mereka tidak pernah menerima gaji, imbuh Anis Hidayah. Diduga, ada sedikitnya 40 pekerja yang dikurung di sana. Belum diketahui asal mereka dan sejak kapan mereka menjadi korban atas tindakan ini. Para pekerja tersebut dipekerjakan di kebun kelapa sawitnya selama 10 jam, dari jam 8 hingga 18, kata Anis. Setelah mereka bekerja, dimasukkan ke dalam kerangkeng atau sel dan tidak punya akses kemana-mana. Setiap hari, mereka hanya diberi makan 2 kali sehari lanjutnya. Migrancare meminta Komnas HAM segera melakukan langkah konkret untuk mengusut praktik ini. Bukan saja keselamatan para pekerja itu terancam, kasus ini juga diduga memiliki unsur tindak pidana perdagangan manusia. Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam menegaskan bahwa terbit bisa saja diproses hukum akibat kasus ini. Meski saat ini, terbit juga mendekam di sel tahanan KPK sebagai tersangka penerimaan suap. Kalau memang ditemukan ada kasus penyiksaan, ada kasus perdagangan orang, kasus ini berbeda dengan kasus korupsinya dan harus tetap dijalankan prosesnya, kata Anam. Jadi, berbeda dengan kasus korupsinya, ini bisa kena penyiksaan, bisa juga kena perdagangan orang, sambung Anam.